Halo semua, jumpa lagi. Kali ini saya ingin sharing ya, gimana cara bikin alat listrik ya. Jadi ini untuk ukur listrik ya, alat ukur listrik beserta dengan dimmer ya. Jadi ini untuk mengukur, nanti ada tampilannya berapa dayanya watt, kemudian berapa voltase, berapa ampernya ya. Nanti akan muncul di sini. Nah, kemudian ini saya kolaborasi atau saya kombinasi dengan dimmer. Dimana dimmer ini untuk menurunkan daya listrik ya. Jadi ini bisa untuk ukur listrik, daya listrik, dan pemakaian berapa lama nanti bisa diakumulasikan di kilowatt ya. Dan bisa diatur dayanya dengan dimmer. Oke. Saya tidak ingin menunjukkan bagaimana cara membuat dari awal, tapi saya akan menunjukkan apa aja yang diperlukan dan skemanya seperti apa ya. Jadi ini yang dibutuhkan ya, ini adalah box. Jadi ini kemarin kalau nggak salah namanya box X6 ya. Jadi ukurannya di sini adalah 18 cm, kemudian ini 11 cm, dan tebalnya ini sekitar 6 cm. Atau menyesuaikan saja ya, boxnya ini bisa menggunakan apa aja yang penting menyesuaikan aja supaya bisa tersusun rapi seperti ini. Jadi selain box ini kita butuh termis ya, atau namanya MCB ya, MCB. Kemudian ini ada colokan ya, ini colokan seperti ini ya. Kemudian ada dimmernya, jadi dimmer ini ya. Ini nanti disusun di dalam kotak sini, kemudian ini adalah untuk mengaturnya ya, di sini. Kemudian ini ada wiring power monitor ya. Jadi power monitor seperti ini ya. Nih, cari yang untuk AC ya, 110 volt 200. Karena yang seperti ini ada untuk DC. Oke. Jadi ini ada pemakaiannya seperti ini. Apa namanya, rangkaiannya ya, kalau digunakan untuk 20 ampere seperti ini susunannya, dan seperti ini. Dan ini sudah saya rangkum alat ini di skema seperti ini ya. Jadi ini saya namakan skema alat ukur listrik dan dengan dimmer ya. Jadi dari sini nih ya, ini adalah colokan ini ya. Nih. Oh ya, lupa, ini kabel dan apa namanya nih, colokan ini juga perlu ya. Nah, jadi seperti ini. Ini kabel dari PLN nanti, kemudian masuk ke termis MCB. MCB. Jadi ini untuk power ya, untuk stop kontaknya ya. Nah, kemudian dari sini itu masuk ke power adaptor ya, power monitor ini ya. Nah, di sini nih, nah ini saya kebalik ya. Di skemanya kebalik, tapi intinya sama. Nah, di sini nih ada nih, ini ada apa namanya? Ada kode 1234 NL. Jadi itu tadi disesuaikan dengan ini. Nah dengan ini ya. Nah, skemanya jadi yang mau bikin silahkan ikutin skema ini. Jadi power on off ini, jadi yang satu nyambung ya. Jadi maaf, ini tadi salah, maksudnya yang salah satu ini, jadi yang di power cuma satu, jadi ini dia nyambung, jadi nggak diputus dua-duanya, hanya satu ya, karena ini untuk pemutus apa namanya, pemutus arus. Jadi hanya satu yang dipotong, cukup satu, nanti masuk di, jadi satu kabel itu diputus ke sini, ada kabel panjang, kemudian diputus jadi dua, jadi satu masuk sini ya, yang satu masuk sini. Nah, yang satunya lagi itu dibiarkan nyambung seperti itu.
Nah, setelah itu dirangkai dari sini, dari MCB, dia langsung masuk ke power monitor tadi ya. Jadi di 4. Nah, di 4 sesuai dengan kode nih, kode yang L ya, kode 4. Jadi di sini kalau ada ininya, ini ada 1 kodenya, 2, 3, 4. Nah, ini untuk power monitornya. Jadi yang nomor jadi dari listrik dia ke nomor 4 dan nomor 3 ini terbalik nggak apa-apa ya. Jadi ini karena AC, jadi tidak harus plus minus ya, harus sesuai, jadi bisa bebas. Yang nomor 2 kosong ya. Kalau untuk yang 20 ampere untuk instalasi 20 ampere kita nggak menggunakan 2 ini untuk beban, biasanya untuk magnet biasanya ya, kalau untuk yang lebih dari 100 ampere. Nah, setelah masuk ke power monitor ya, ini kemudian dari kode 3 ya, itu masuk ke dimmer in. Nah, ini dimmer. Jadi di sini ada keterangannya ya, di dalam sini. Nah, ini kan ada keterangannya nih. Ini ada 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ya. Di sini ada keterangannya nih. Ini out, ini in. Berarti yang in di sini kabel masuk dari sebelah sini. Kabel masuk dari sebelah sini. Kabel masuk dari sini. 2 ini bebas juga ya. Dan ini keluarnya. Jadi ini nanti ke colokan sini, ke colokan ini. Ya, colokan. Jadi disesuaikan, jangan sampai kebalik. Kalau dari in ya, misal dari sini, ini jangan ke out ya. Jadi yang dari power monitor ini jangan ke soket yang out, jadi ke in dulu, ke in. Nah, setelah gitu, nah ini kan udah bawaan dari pabrik ya, ini kabel ini ya, monitor ini. Kemudian, nah yang out ini ke colokan sini ya. Jadi seperti itu ya. Ini gambarannya, skema yang saya bikin ya semudah mungkin supaya bisa dipahami. Ya semoga bisa dipahami ya. Jadi dari listrik sini, kemudian ke MCB, ke power monitor, dia ke dimmer dan ke colokan. Ini saya bikin ada dimmer kenapa? Karena ini untuk bisa ukur ini ya, untuk menurunkan daya listrik ya dari alat, itu aja. Daya itu maksudnya untuk ya, itu kaitannya sama waktu sih. Nanti kalau misal kita dari 600 diturunkan menjadi 200 watt, mungkin dia akan, kalau pemanas air itu akan lama mendidihnya seperti ini. Nanti akan saya coba ya demonya ya. Jadi kalau tanpa dimmer boleh ya. Tanpa dimmer ini berarti dari sini, ini 2 ini langsung ke sini aja tanpa dimmer ya. Jadi ini alat ukur listrik saja tanpa dimmer. Ini hanya untuk pemutus. Ini pun kalau langsung ke sini juga nggak masalah ya, dari listrik langsung ke sini. Tapi ini saya kasih MCB untuk pengaman aja, seperti itu. Jadi kalau mau tanpa dimmer bisa dari sini ke monitor, power monitor, kemudian yang outnya ini nggak usah ke dimmer. Jadi ini langsung masuk ke colokan sini, seperti itu ya. Ini harganya kisaran 120 ribuan. Kemudian ini ya 10 ribu atau 15 ribu. Ini sekitar 20 ribu dan ini sekitar 25 ribuan juga. Jadi sekitar 200 ribuan lah, 250 ribu lah untuk bikin alat ini ya. Oh ya, ini kabelnya belum. Kabelnya menyesuaikan, colokannya 10 ribu. Ya sekitar itulah ya, 250-300 ya. Oke gitu ya. Jadi
kita lanjut ke alatnya. Nah, oke, kita buka ya. Nah, jadi dalamnya seperti ini. Ini yang sudah dirangkai. Nah, ini nanti penempatannya di sini itu disesuaikan saja. Jadi ini gimana supaya rapi dan nggak belibet ya. Ini supaya rapi aja. Jadi yang dirangkai di sini ini seperti rangkaian yang di sini ya, gitu. Karena saya kemarin bikin dan nggak sempet ngevideoin, jadi saya bikin skemanya aja seperti ini. Oke, mungkin lanjut ya. Ini saya tutup dulu ya. Oke, ini akan saya coba. Jadi colokan ini akan saya colokkan ke sumber listrik. Ya. Kemudian saya on-kan. Jadi di sini sudah jelas ya, terlihat jelas. Tegangannya yaitu 233 volt, kemudian ampere 0, wattnya 0. Ini dia menggunakan frekuensi 50 Hz ya. Ini kWh. Ini kWh ini akumulasi penggunaan. Jadi kalau kita menggunakan alat listrik dipakai setiap hari ya, nanti akan terakumulasi di sini seperti itu. Akan saya coba ya gimana cara penggunaannya ya. Ini ada kettle air ya. Ini di spesifikasinya 800 watt. Kita coba ukur. Masih 0 ya. Kita hidupkan, saya hidupkan alatnya. Nah, diukur di alat ini itu dayanya 633 watt. Dia menggunakan watt arusnya 2,76 ampere ya. Saya PF ini kurang paham ya. Mungkin yang tahu boleh tulis di komen ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, fungsi dimmer ini nih. Nah, ini kan di max ya. Ini kalau saya min kan begini, dia akan turun wattnya. Nih. Kalau sampai min, saya turunkan sampai pol. Dia tinggal 76 watt nih ya. Tapi kalau sampai diturunkan seperti ini, wattnya dari 600 jadi 77 watt, kettle pemanas ini akan lama mendidihkan air seperti itu. Oke, gitu ya video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Kalau ada yang perlu ditanya silahkan tulis di komentar. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.